Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hoyrotul Umami dari program studi ilmu gizi tahun 2020 dengan NIM 2020-0302-064. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diberi tema Cinta Tanah Air sebagian dari iman, dan topik yang saya akan ambil adalah cinta lingkungan hijau dan asri. Dan berikut adalah wawancara yang saya lakukan dengan kedua narasumber saya. Di sini saya akan mewawancara Kakak Siti Desi Hermawati Kusumasari. Halo, perkenalkan nama aku Desi. Di sini saya mau bertanya, boleh? Boleh dong. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu lagi pergi keluar rumah, lalu kamu melihat ada orang, mau itu yang orang tua atau yang lebih muda, membuang sampah sembarangan, apa yang bakal kamu lakukan? Yang batas kita itu ya, menegur orang itu kayak gitu, memberi informasi kalau membuang sampah sembarangan itu kan sangat larang ya, apalagi kita kan sebagai umat muslim gitu, mengajarkan tentang kedisiplinan, kebersihan. Jadi kita menegur dengan cara apa, maaf ya, kebersihan itu kan bakal sehat, bakal iman, jadi membuang sampah pada tempatnya, dikasih informasi aja, diberi penjelasan. Terus menurut kamu gimana sih cara kamu untuk menjaga lingkungan ini tetap asri dan hijau? Kalau menurut aku sih ya, kita pasti sesuai dengan perintah Nabi ya, kita kayak menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan biar kayak hidup segar, kayak gitu aja sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kan banyak tuh pohon-pohon, hutan, terus sawah kan habis tuh, lalu terus dibangun gedung-gedung tinggi, apartemen. Nah, menurut kamu tuh terkait hal ini tuh bagaimana? Terus apa sih dampaknya? Gimana ya, kalau kata aku sih itu salah banget ya, soalnya kan dia itu membangun di lahan milik orang yang pertama, itu sangat merugikan orang lain. Terus yang kedua itu juga pasti sempitnya lingkungan asri yang luas, yang segar kayak gitu kan, nggak ada lagi ciri khas ibu kotanya kayak gitu. Nah, dampaknya itu pasti ya pertama kemacetan ya, kepadatan penduduk kayak gitu. Terus juga pasti sangat merugikan orang-orang di sekitar, misalnya kayak para pekerja, kayak dia mau kemana-mana itu alat alternatif itu susah, mau kesini mau kesana kayak gitu, pokoknya banyak deh dampaknya. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kamu ada nggak sih kaitannya antara agama sama lingkungan? Ada dong pasti, kalau lingkungan itu kan kita menjaga gitu ya, kalau agama juga sebenarnya sama-sama menjaga gitu. Biar gimana sih cara kita tuh nggak terbawa sama dampak dari situ ya, gimana sih kita nggak bisa menjaga lingkungan kayak gitu, dengan cara ya dari kita sendiri hidup bersih, terus menjaga kesehatan kita, terus menjaga iman kita, kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau menurut kamu, hukuman apa sih yang pantas buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang udah merusak lingkungan kita gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang hukuman ya, dibilang pakai mood aja. Kayak hukumannya gini, anak bayi aja bisa ngerti, dibilangin berapa orang kayak kita itu nggak bisa buat menjaga lingkungan kayak gitu. Pokoknya jadi lebih introspeksi diri aja sih sebenarnya, karena kan banyak ya orang yang lebih tua atau apa tuh nggak punya kesadaran tinggi, kesadaran itu kurang kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu perlu nggak sih orang yang sudah menjaga lingkungan kita, yang udah peduli itu dikasih penghargaan? Perlu lah, gimana ya, buat motivasi gitu, kayak gini misalnya, contohnya kita ada perlombaan 17-an gitu kan di sekolah, pasti kan ada yang namanya lomba kelas kebersihan kayak gitu. Nah, pasti kasih penghargaan dong, itu buat kayak motivasi, support kalau misalnya kita tuh sebagai manusia tuh punya kesadaran diri kayak gitu. Terima kasih untuk Kakak Desi udah mau Iya, bersedia di sama-sama. wawancara. Sekian wawancara kami kepada narasumber yang pertama. Iya, terima kasih.
selanjutnya saya akan mewawancara narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kakak Ika. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Menurut Kakak nih, gimana sih caranya untuk menjaga lingkungan rumah kita tuh agar tetap hijau dan asri? Jadi kita harus merawat ya buat menjaga lingkungan yang ada di kita, jangankan di rumah kita sendiri, di luar. Entah kita ya ada nggak sih yang kayak kita kan nanam nih, kita nanam ada mitos atau faktanya, kita ajak ngobrol dan itu ngaruh di kesuburannya gitu. Terus ya udah sih sering-sering ngerawat aja gitu. Terus menurut Kakak tindakan apa yang harus Kakak ambil kalau misalnya Kakak lagi keluar nih, terus melihat ada orang yang lebih tua dari kita atau yang lebih muda itu membuang sampah sembarangan, apa yang bakal Kakak lakuin? Menegur dia secara baik-baik, tapi kalau orangnya secara nggak terima ya yang penting kita udah negur aja sih, nggak perlu pakai nada tinggi atau semacamnya. Yang penting kita udah berbuat niat baik kalau kita udah negur gitu. Dan negurnya juga harus baik-baik ya. Ya. Terus menurut Kakak perlu nggak sih orang yang udah peduli sama lingkungan tuh harus dikasih penghargaan? Perlu nggak menurut Kakak? Perlu banget, apalagi kan mereka udah capek banget, bukan capek sih, mereka udah berusaha buat ngerawat itu lingkungan. Masa kita nggak ngasih kayak penghargaan itu kan nggak berupa apapun ya, kayak ya udah kita makasih ya, ucapan itu kan termasuk penghargaan kayak gitu. Itu makasih udah ngerawat lingkungan. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apakah Kakak sendiri udah melakukan yang terbaik buat lingkungan? Sejauh ini sih alhamdulillah udah melakukan yang terbaik buat lingkungan. Kita buang sampah, menjaga semuanya gitu. Biar nggak jadi banjir atau semacamnya deh. Terus Kakak sendiri di rumah kayak nanam-nanam tanaman gitu nggak? Banyak banget, jangan ditanya. Pasti banyak banget. Kalau ngelihat tanaman yang hijau tuh kayak adem gitu. Suasananya juga jadi enak gitu ya, kayak gitu. udaranya gitu. Terus gimana sih keadaan lingkungan Kakak di sekitar Kakak tuh seperti apa? Lingkungan di sekitar sih Keadaannya dibilang hijau nggak terlalu hijau karena kita kan kalau aku sendiri tinggal di kota ya, jadi banyak polusi juga, jadi untuk lingkungan yang hijau agak kurang gitu. Terus menurut Kakak apa sih yang akan terjadi buat lingkungan kita kalau misalkan ada orang yang nggak bertanggung jawab udah ngerusak lingkungan kita, tuh apa yang akan terjadi menurut Kakak? Sedih banget, terutama kan dari bencana alam kayak contohnya entah banjir gitu, terus bikin rumah-rumah jadi apa sih misalkannya jadi terhambat gitu. Terus juga Baik bencana alam juga ya, kayak banyak banget yang sedih pokoknya sih kalau nggak itu. Jadi kayak bukan kan kalau orang lihat di pedesaan sama di kota itu kan beda ya, lebih enak di pedesaan karena lingkungannya hijau, karena kawan-kawan lebih asri juga ya. Makanya kenapa di kota itu lebih pengen deh aku ngejaga gitu, nah karena biar enak juga kita yang ngehirup sama yang ngelihatnya, dan itu dampak baiknya buat kita juga, buat kesehatan. Segitu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Kakak udah bersedia untuk diwawancara. Sekian wawancara saya dengan narasumber yang kedua. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil wawancara dengan kedua narasumber saya kemarin yaitu alam dan seluruh isinya yang ada di dalamnya adalah ciptaan Tuhan. Jadi dengan kita mencintai dan menjaga juga merawat lingkungan kita agar tetap hijau dan asri, akan membuat hidup kita menjadi lebih aman dan tentram dan juga nyaman. Dan mendapatkan suasana yang sejuk, indah dan juga damai. Sedangkan bila kita merusaknya, akan banyak sekali dampak yang akan terjadi untuk lingkungan sekitar. Contohnya seperti bencana-bencana alam yang akan terjadi bila lingkungan kita dirusak. Di agama kita juga menyebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.
Maka dari itu, kita harus mencintai juga menjaga agar lingkungan kita tetap hijau dan asri. Karena kita juga yang akan menikmati hasilnya dari apa yang kita lakukan. Sekian tugas wawancara yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.